Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala rasulillahil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, jemaah sekalian, para santri, bapak-bapak dan para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa bermunjalasah, hari ini kita bisa bermuwajahah, bertemu di sebuah forum, di majelis yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis ini senantiasa menjadi majelis yang diberkahi, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga itu nanti menjadi bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan belajar kita, ngaji kita pada malam hari ini adalah untuk mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, juga kepada para pengikut beliau yang setia menjalankan syariat agama Islam sampai dengan kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki materi yang sudah kita bahas, kami ingatkan kembali bahwa materi yang kita bahas hari ini, malam ini atau sebelum-sebelumnya, materi ini adalah untuk muhasabah diri kita sendiri, bukan untuk menunjuk orang lain, bukan untuk menghakimi atau menjustifikasi orang lain. Karena yang kita bahas ini adalah persoalan hati, dan kita sebagai manusia tidak mungkin bisa menilai hati orang lain. Kita tidak bisa menilai hati orang lain, ya. Kita bisa menilai hati kita itu seperti apa. Maka majelis kita di sini adalah untuk diri kita sendiri, usaha muhasabah agar diri kita ini menjadi pribadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik lagi, sehingga harapannya, ya, ketika kita bertemu dengan Allah nanti, sudah saatnya kita bertemu dengan Allah, kita sedang dalam versi terbaik kita. Jadi menjemput ajal pada saat versi terbaik kita sebagai seorang hamba. Seperti apa yang harus kita usahakan dari sekarang? Ada yang masih ingat dua penyakit yang sudah kita bahas sebelumnya? Penyakit apa? Bakhil. Obatnya apa? Waduh. Hah? Ingat mati. Nah, satu lagi. Oh, itu penyakitnya. Obat bakhil, ingat mati. Gitu. Yang kedua apa? Ingat bahwa sifat bakhil itu sifat yang dibenci oleh manusia, mesti bakalan banyak musuhnya. Ya, yang kedua penyakit apa? Benci. Ya, benci kepada siapa? Kepada manusia, ya, kepada seseorang secara pribadi atau secara personal, bukan benci maksiatnya,
Ya, kalau benci maksiat, benci perbuatan dosa itu mulia. Tapi kalau benci seseorang karena mungkin beda apa? Beda pilihan presiden gitu ya, atau beda pilihan partai, ya ini jangan sampai menjadi seperti itu. Obatnya penyakit benci apa? Nah, mendoakan orang yang kita benci. Baik. Mendoakan apa? Doa laknat, doa kebaikan ya, doa kebaikan untuk orang yang kita benci. Kita masuk ke matan atau bait yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala, mudamuha al-qurqafu hubbul manzilah fadhkur idza aradta an tukhallilah. Mudamuha itu candu, yang membuat sesuatu menjadi kecanduan. Ya. Nah, candunya apa? Ada di situ ha. Nah, ini kembali ke apa? Ha ini kembali ke penyakit hati. Penyakit hati apa yang bisa menjadikan hati kita itu candu, kecanduan, ya, menjadikan hati kita itu mabuk atau apa ya? Kayak khomer itu. Kayak khomer, kayak kemudian nabza. Nabza itu apa? Ayo, ikatan nabza apa? Narkotika, psikotropika, zat adiktif. Benar gitu? Masya Allah. Nah, ini seperti narkoba, seperti khomer yang kemudian menjadikan, melenakan hati kita. Apa penyakit hati yang menjadikan hati kita itu menjadi candu, menjadi kemudian seperti mabuk, seperti terlena, sehingga sifatnya penyakit ini menjadikan orangnya itu seolah-olah tidak sadar kalau hatinya itu sudah terkontaminasi dengan penyakit itu. Ya, mudamuhal qorqaf. Qorqaf juga sama. Qorqaf itu maknanya juga sama. Ya, khomer ya, dan sejenisnya, atau zat-zat yang kemudian memabukkan dan membuat candu, yang membuat kecanduan. Ya, ya. Mudamuhal qorqafu hubbul manzilah. Penyakit yang menjadikan hati kita itu kecanduan, yang merasa kemudian yang berpenyakit ini merasa bahwa dia tidak sakit karena dia apa? Dilenakan dengan rasa yang memabukkan, ya. Orang kalau sudah fly gitu kan bahasanya ya. Orang kalau sudah mabuk, sudah fly gitu kan, nggak kerasa apa-apa, ya, nggak sadar apa-apa. Lah ini sama. Apa penyakit hati yang menjadikan orangnya itu nggak sadar kalau dia itu punya penyakit? Ya, hubbul manzilah. Nama penyakitnya itu hubbul manzilah. Cinta kedudukan, cinta jabatan, cinta popularitas. Ya. Cinta kedudukan, cinta jabatan, cinta popularitas. Lah obatnya apa? Fadhkur idza aradta an tukhallilah. Ya. Maka ingatlah obatnya kalau kamu mau bersikap seperti orang yang punya penyakit hati berupa hubbul manzilah. Tadi suka jabatan, suka kedudukan, suka popularitas. Ya. Kita mungkin nggak punya jabatan, kita mungkin nggak punya kedudukan, ya. Tapi mungkin kita itu yang menyerang kita di media di zaman sekarang ini adalah penyakit yang mungkin bersarang, ya, atau sebabnya adalah di media sosial kita. Entah itu di WhatsApp, ya, di Instagram, di Facebook, di Twitter. Twitter sekarang berubah namanya jadi X, ya, atau di TikTok, ya. Nah, salah satu indikasinya orang hubbul manzilah itu adalah ketika dia posting sesuatu. Ini kalau kaitannya dengan media sosial. Dia posting sesuatu, ya. Posting status atau posting Instastory dan seterusnya, ya. Awalnya dia memposting sesuatu yang bermanfaat, ya. Tapi kemudian karena dia melihat, oh ternyata yang melihat banyak,
yang melihat, yang nge-like banyak, ya, yang subscribe banyak, yang komen banyak, ya. Kalau di Facebook sekarang ada yang ngasih bintang banyak, yang ngasih apa yang paling tinggi hadiah di Facebook yang berbayar itu? Ikan paus kalau sedang live itu, ya, kalau sedang live TikTok ya, yang ngasih banyak, ya. Nah, kemudian, ya, karena sebab itu dia tidak memperhatikan konten-kontennya lagi. Oh, yang nonton saya banyak, akhirnya dia konten semaunya dia, entah itu melanggar syariat atau tidak melanggar syariat, dia posting. Kenapa? Karena dia tahu yang nonton saya itu banyak, yang like saya itu banyak. Semakin banyak dia mendapatkan like, semakin banyak dia mendapatkan komen dan seterusnya, maka semakin sering dia posting, tapi tidak memperhatikan konten daripada postingannya. Lah, orang yang tidak terjangkit penyakit seperti itu apa? Ya, sesekali bolehlah kemudian kita ngecek status WhatsApp kita. Oh, yang nonton banyak. Oh, karena yang menonton banyak, maka postingan yang akan saya posting harus lebih bermutu lagi. Saya posting tentang misalnya tentang ceramah singkat seorang ustadz, ya, berbicara tentang sabar misalnya. Kemudian yang melihat banyak, yang like banyak, yang subscribe banyak, misalnya seperti itu. Kemudian followersnya bertambah. Lah, bertambahnya followers, bertambahnya like, bertambahnya subscriber ini tidak menjadikan dia lalai. Tetap dia posting, tapi kemudian menjadikan postingannya ini lebih bermutu dan berkualitas. Tentu memperhatikan apa? Memperhatikan koridor syariat. Maka di sini jamaah sekalian, kalau antum ini adalah sebagai seorang influencer, ada ya, influencer di sini, atau selebgram, ya, atau seleb TikTok, ya, atau seleb Facebook, apapun lah, antum punya banyak follower, antum punya banyak subscriber, ya, ataupun banyak pengikut di media sosial, jadikan itu sebagai wasilah kebaikan. Ya. Wasilah kebaikan itu apa? Ketika itu semua adalah mengajak seseorang untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tidak terindikasi dengan penyakit ini, ya. Hubbul manzilah tadi, suka jabatan, ya, senangnya kalau kemudian punya jabatan tertinggi, ya. Kadang indikasi orang suka jabatan itu merasa sangat bangga kepada dirinya sendiri, ya, ketika terpilih jadi ketua kelas atau terpilih jadi ketua angkatan itu. Padahal kan nggak digaji tuh ketua kelas itu. Ketua angkatan juga nggak digaji gitu. Tapi merasa bangganya itu luar biasa, uang jadi ketua kelas. Seolah-olah itu sudah memiliki dunia dan seisinya. Ya. Kalau orang beriman dikasih jabatan, dikasih tanggung jawab sebuah kepemimpinan, itu malah semakin muhasabah. Ya. Umar bin Abdul Aziz dulu, ya, ketika kemudian baiat untuk menjadi Amirul Mukminin, nangis. Ya, nangis itu. Kemudian menjadi sosok yang lebih soleh, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terbukti di kepemimpinan beliau yang terhitung singkat itu, kemakmuran, kemudian kesejahteraan, perdamaian, rasa nyaman, rasa aman itu betul-betul terwujud di masyarakat kaum muslimin, ya, atau di masyarakat kaum muslimin ataupun di masyarakat yang berada di bawah kepemimpinan beliau. Kenapa? Karena tadi semakin dia tinggi jabatannya, semakin tinggi kedudukannya, tidak menjadikan dia sombong, tidak menjadikan dia jumawa, tapi justru menjadikan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga berlaku untuk kita. Ya, berlaku untuk kita. Mungkin kita tidak memiliki jabatan tinggi berupa presiden, berupa pemimpin sebuah negeri atau pemimpin sebuah daerah, tapi paling tidak kita itu punya gelar, ya. Kalau yang sudah memimpin, yang sudah punya keluarga, berarti gelarnya adalah kepala rumah tangga. Ya, kepala rumah tangga ini yang memimpin siapa? Memimpin keluarganya, memimpin istrinya, ya, memimpin anak-anaknya, ya.
Maka ketika kita ini mempunyai gelar semacam itu atau memiliki jabatan yang kemudian koyo mentereng jadi seorang suami, kan berbeda dengan yang masih jomblo. Jomblo jabatannya ya jomblo gitu. Kalau sudah suami jabatannya menjadi kepala rumah tangga. Nah ini harus lebih apa? Lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh berarti si jomblo masih bisa bebas gitu ya maksudnya. Yo enggak juga ya. Enggak juga kalau bisa bebas. Justru ya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dipupuk dari kapan? Ya dari anak-anak. Bahkan kalau kita mendapat pertanyaan seperti itu, kapan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dipupuk? Dari anak-anak. Ya berarti jomblo itu tidak bebas dari kewajiban untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentang-mentang jomblo kewajibannya baru memimpin diri sendiri kemudian bebas ya enggak juga, enggak seperti itu. Nah, maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apa obatnya ketika kita terindikasi punya penyakit itu? Suka terkenal, seneng dikenal banyak orang, suka kalau pengikut Instagramnya bertambah. Ya, tapi sukanya gara-gara itu loh, gara-gara bertambahnya bertambahnya follower Instagram, bertambahnya subscriber dan seterusnya. Apa obatnya? Satu, obat pertama, obat dari cinta popularitas, cinta jabatan, cinta kedudukan. Bait ke-20. Kam min amirin nala minha amalah thumma stawa as-sajidu wal masjudulah. Kam min amirin, berapa banyak seorang pemimpin, seseorang yang kemudian mencita-citakan dirinya menjadi seorang pemimpin, mencita-citakan dirinya menjadi seorang raja, mencita-citakan dirinya memiliki jabatan, memiliki kedudukan, memiliki popularitas, memiliki banyak pengikut. Kemudian dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Dia bercita-cita menjadi presiden, jadi dia presiden. Dia cita-cita menjadi YouTuber yang subscribernya terbanyak sedunia misalnya, dia dapatkan. Dia menjadi seleb Instagram misalnya, yang pengikutnya terbanyak sedunia, sudah dia dapatkan ya. Atau dia kemudian menjadi pemimpin yang kemudian diikuti oleh rakyatnya ya, entah itu pemimpin negara, pemimpin daerah dan seterusnya ya. Kam min amirin nala minha amalah. Berapa banyak seseorang yang bercita-cita menjadi penguasa, menjadi raja, menjadi terkenal, dan dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Tapi ketika cita-citanya sudah tercapai, ketika dia sudah menjadi presiden, sudah menjadi pemimpin daerah, sudah menjadi YouTuber terkenal, sudah menjadi selebgram terkenal, summastawa as-sajidu wal masjudulah. Ternyata di hadapan Allah, baik pemimpin ataupun rakyat derajatnya sama. Baik orang yang diikuti maupun tidak, baik orang yang diikuti ataupun orang yang mengikuti derajatnya sama. Sama-sama apa? Sama-sama akan dikuburkan di bawah tanah. Obatnya itu. Ingat, antum sama presiden, sama gubernur, sama bupati di hadapan Allah itu sama. Apa predikatnya di hadapan Allah? Hamba Allah. Udah nggak ada bedanya ya. Contoh paling sederhana yang bisa kita saksikan adalah kemarin ketika ritual ibadah haji, ketika sedang memakai pakaian ihram ya, semuanya sama di hadapan Allah. Di sana semuanya sama. Mau presiden, mau gubernur, mau bupati, mau camat, lurah, kepala RT, mau rakyat biasa, ketika memakai pakaian ihram ya pakaiannya itu saja. Itu saja pakaiannya ya. Yang membedakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan nanti kualitas ketakwaannya, yang membedakan nanti kualitas amal solehnya, yang membedakan nanti kualitas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa jadi seorang pemimpin
dia menjadi lebih mulia daripada rakyatnya karena pemimpin ini apa? Adil. Pemimpin ini apa? Mensejahterakan. Pemimpin ini apa? Mengayomi rakyatnya, mengayomi orang-orang yang menjadi pengikutnya, serta mengajak para pengikutnya untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bisa jadi sebaliknya, ya. Pemimpin yang zalim, ya, yang kemudian memaksakan segala kehendaknya, tidak peduli itu melanggar syariat Islam atau tidak peduli menyengsarakan rakyatnya atau tidak, ya. Sementara rakyat yang ada di bawahnya adalah rakyat yang taat, maka bisa jadi rakyat ini lebih baik daripada pemimpinnya. Maka kualitas, ya, seseorang itu jangan dilihat dari jabatannya seperti apa, ya, jangan dilihat dari apa. Allah, ya, Allah melihat seseorang itu tidak melihat dari jabatannya seperti apa, ya. Followersnya berapa, subscribernya berapa, ya, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat gimana hati kita, gimana ketaatan kita, bagaimana amal kita, ikhlas apa enggak. Maka obat pertama dari kecintaan terhadap dunia tadi, ingat berapa banyak orang yang menginginkan jabatan, menginginkan popularitas, menginginkan kedudukan. Ketika sudah tercapai itu semua, dia sudah mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan popularitas, tapi ternyata di saat yang sama juga statusnya di hadapan Allah itu masih sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat yang kedua, wa annahu mailun 'anil maula ila ibadihi al-muftaqirin al-bukhala. Kalau kita kemudian cinta popularitas, cinta jabatan, sehingga kemudian kita, ya, meminta-minta kepada manusia untuk mengikuti kita, ya, untuk memilih kita, untuk mensubscribe akun kita, memfollow akun kita. Ingat, ya, ingat permintaan kita itu, ya, menjadikan hati kita, permintaan kita kepada halayak, permintaan kita kepada netizen, permintaan kita kepada orang-orang, misalnya kita nyalon, ya, misalnya kita nyalon jadi apapun lah, jadi ketua RT, ketua RW, lurah, camat, dan seterusnya. Kita kemudian berkampanye meminta orang untuk memilih kita. Hati-hati, bisa jadi pada saat itu hati kita condong kepada condong kepada hamba. Wa annahu mailun 'anil maula ila ibadihi. Jangan-jangan ketika kita minta untuk di-follow, minta untuk di-subscribe, minta untuk dipilih, jangan-jangan hati kita itu sudah condong, sudah berbelok dari maula, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju kepada siapa? Menuju kepada hamba. Kita sudah tidak minta-minta lagi kepada Allah, tapi mintanya kepada hamba. Minta untuk di like, minta untuk di subscribe, minta untuk dipilih, minta untuk dicoblos, dan seterusnya, ya. Jangan-jangan di waktu itu hati kita itu condongnya itu sudah kepada hamba Allah, bukan kepada Allah, ya. Padahal ketika kita meminta kepada hamba, hamba itu sifatnya apa? Al-muftaqirin al-bukhala. Padahal hamba Allah itu sama kayak kita, sama-sama butuh Allah. Siapa hamba yang gak butuh Allah? Gak ada. Gak ada hamba yang tidak butuh sama Allah. Muftakir, fakir itu maksudnya butuh sama Allah. Kita minta untuk di-subscribe kepada siapa? Kepada orang yang butuh juga. Kita minta untuk dipilih kepada siapa? Kepada orang yang butuh sama Allah juga. Dan kebanyakan hamba itu kalau diminta bukhala. Apa itu bukhala? Pelit. Hamba itu kan, manusia itu kalau dimintai tolong kadang kan apa? Kadang jengkel, ya. Kadang apa? Kesel.
kadang apa? Nggak mau bantu. Apalagi kalau sifatnya permintaannya terus menerus. Ya. Kita lah coba kembalikan kepada diri kita. Kalau ada orang lain minta terus kepada diri kita, lama-kelamaan kita apa? Jengkel. Ini ngapa sih minta-minta terus? Ini ngapa sih minta-minta ke saya terus? Emang nggak ada orang lain apa? Ini sifat manusia banyak seperti itu. Ya, padahal Allah itu kalau diminta ngasih nggak? Allah itu semakin banyak diminta semakin seneng. Allah itu kalau kita minta sama Allah bakal dikasih insya Allah. Kalau kita minta sama Allah, Allah akan ridho. Kalau kita minta sama Allah, Allah akan suka sama kita, Allah akan cinta sama kita. Wah, Allah sendiri yang bilang, ud'uni astajib lakum. Doa sama aku, ayo minta sama aku, astajib lakum. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa kita. Sementara permintaan kita kepada manusia, kepada hamba, ya, kadang dibantu, kadang dibantu juga dengan grundelan dulu, ya, dengan jengkel dulu, dengan kesel dulu, kadang nggak dibantu, ya, kadang juga sudah nggak dibantu, ya, dihinakan pula gitu ya, diejek dan seterusnya. Ini manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Ya. Allah itu Jawadun Karim. Zat yang paling lomo. Lomo itu apa bahasa negaranya? Paling eman. Kalau eman di timur soalnya beda nih, Jawa Timur. Kalau eman itu sia-sia. Kalau di Banjar kan eman itu maksudnya apa? Gampang ngasih, suka ngasih gitu ya. Allah itu zat yang paling eman, paling mulia, paling dermawan lah bahasa seperti itu. Contoh paling sederhananya, Allah itu adalah zat yang Jawadun Karim. Ya, nafas yang setiap hari kita hirup gratis. Satu tabung gas oksigen kalau kita beli di rumah sakit harganya berapa? Mahal. Padahal itu terbatas waktunya kan, hanya bisa dipakai beberapa saat saja. Coba kalau Allah narik tagihan untuk nafas kita, sanggup nggak kita bayar? Nggak akan. Misalnya apa? Tagihannya sekali tarikan 500 rupiah saja sekali tarikan nafas itu. Berapa kali kita nafas sehari itu? Pernah ngitung dah? Nggak pernah kan? Itulah Allah Subhanahu wa taala Jawadun Karim. Paling gampang memberikan kenikmatan kepada para hambanya. Oh, kita sudah punya Allah yang begitu mulia, yang begitu dermawan, kok kita masih minta-minta sama manusia? Maka obat yang kedua dari penyakit hubbul manzilah ini apa? Kalau kita itu minta dipilih, minta disukai, minta untuk di-subscribe, minta untuk di-follow, ingat yang kita minta itu sama manusia kayak kita, yang kebutuhannya juga sama, butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka sudah hilangkan itu, minta aja sama Allah, ya Allah banyakin follower saya. Buat apa? Kalau follower saya banyak, maka nanti ya jangkauan dakwah saya bisa lebih luas. Tenanan loh, ini bukan gimmick loh ya. Bukan sekedar gimmick. Betul-betul minta sama Allah, ya Allah kalau follower saya banyak, subscriber saya banyak, jangkauan dakwah saya bisa lebih luas, kebaikan yang saya sebarkan bisa semakin luas. Doa sama Allah. Boleh gak minta doa followersnya bertambah sama Allah? Boleh. Boleh gak kalau kita kemudian punya YouTube channel nih, MTQ News saya subscribernya berapa? Ya. Doa sama Allah, semoga YouTube-nya MTQ News ini subscribernya bertambah terus. Buat apa? Bukan untuk popularitas, tapi adalah untuk kebermanfaatan. Manfaat. Ya. Agar nanti misalnya ya Ustadz siapa? Mas Multakim misalnya ketika baca Al-Quran, ya, suaranya Masya Allah, tidak hanya didengarkan di Banjarnegara saja, bisa didengarkan tidak hanya di seluruh Indonesia, tapi seantero bumi ya misalnya, ya, ngajinya di Banjarnegara tapi yang mendengarkan orang Eropa,
ya, yang mendengarkan orang Amerika misalnya, bisa seperti itu. Ya, ini adalah untuk kebermanfaatan. Siapa tahu karena mendengar bacaan Al-Quran dari suara yang mujawwad, dari suara bacaan yang merdu, kemudian merasuk ke dalam hati. Nah, akhirnya dari suara itu kemudian orang-orang yang ada di Eropa sana masuk Islam. Bisa nggak seperti itu? Bisa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh kita berharap follower, subscriber dan seterusnya banyak, boleh. Tapi tadi untuk apa? Untuk kebermanfaatan. Dan apa? Dan agar apa? Agar ya oh, saya lupa ngomong apa. Astagfirullahaladzim. Agar ya tadi untuk kebermanfaatan ya, agar kebaikan dakwah Islam itu bisa tersebar secara luas. Obat yang ketiga, nah ini obatnya penting. Wa anna fi ra'yil qulubi ta'aba in turdi ba'dhan farrada ba'du ghadaba. Karena mencari subscriber, mencari pengikut, mencari pemilih, ya, mencari followers, itu menjadikan hati itu capek. Orang kampanye itu apa nggak capek? Kira-kira aja, ada yang sudah pernah ikut kampanye? Nggak ada ya? Calon-calon rakyat jelata semua berarti. Kampanye itu capek gak kira-kira? Capek loh. Belusuan ya. Nyoba nandur padi ya. Ini nandurnya maju ya. Datang ke pelosok-pelosok ya, menyapa masyarakat dan lain sebagainya, menjanjikan ini dan itu ya, masuk ke gorong-gorong dan lain sebagainya. Capek. Kita belum tentu bisa itu. Capek. Kadang nyari subscriber aja yang ini media nyari subscriber capek gak? Ini YouTube-nya dari dulu segini-gini aja nih, subscribernya nih gak nambah-nambah gitu. Kalau jadi pikiran capek. Karena yang kita cari itu aja gitu. Gimana agar subscriber saya bertambah banyak, gimana agar follower saya bertambah banyak, gimana agar viewer saya bertambah banyak. Capek. Padahal hasil akhirnya nanti sudah kita banyak follower, sudah kita punya banyak, sudah kita terpilih menjadi apapun ya, menjadi pemimpin dan seterusnya ya, sudah kita menjadi banyak followersnya. Intur di ba'dhan farra ba'du ghadaba. Mesti akan ada orang yang suka sama kita dan pasti ada orang yang benci, tidak suka dengan kita. Ada pro dan kontra pasti. Lihat aja sekarang ya. Ketika seseorang terpilih menjadi kepala negara misalnya, ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka, ada orang kemudian menjadi selebgram ya, bahkan menjadi selebgram teratas, misalnya followersnya paling banyak sekian M gitu ya. Ada nggak orang yang kemudian suka? Ada nggak yang kemudian menjadi hatersnya? Ada. Misal saja di sini, kemudian misalnya di tempat inilah, di tempat ini, jangan orang lain lah, saya misalnya ya, saya nyalon jadi bupati, misal, ini cuma misal nih, nyalon jadi kepala daerah. Kira-kira yang di sini mau milih apa enggak? Wah, tenang. Yang gini kan, malah nggak jadilah.
Orang belum mau baru ini permisalan aja udah ditarikin gini. Ya Allah. Ya Allah. Ya. Yang di sini mungkin iya akan bilang milih, tapi kan yang di luar sana, siapa sih kayak kenal be orang kayak jik-jik nyalon jadi bupati, nyalon jadi kepala daerah, orang terkenal skip ya gitu. Dan kemudian nanti orang yang membenci apa? Akan mencari kesalahan-kesalahannya. Oke, engkau dadi lawane calon sing tok pilih. Akhirnya dikorek-korek tuh kesalahannya. Apa nih kira-kira kesalahannya ya? Ya, dicari-cari kekurangannya, dicari-cari buruknya dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya kita yang kemudian diekspos keburukannya, diekspos kemudian aibnya di media sosial, capek klarifikasi. Ya kan? Yang sudah terjadi misalnya lah ya. Capek klarifikasi. Bahwa kejadian ini saya tidak sadar, saya dihipnotis, misalnya seperti itu, atau dan seterusnya. Capek klarifikasi, capek. Maka daripada kemudian kita capek untuk mencapai atau mendapatkan ridho manusia, ya lebih baik capek untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kaidahnya itu sudah jelas kan? Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia, menjadikan manusia untuk suka sama kita semua, itu jalan yang gak ada ujungnya. Ustaz aja ada yang benci kok. Orang yang menyampaikan kebenaran, berdakwah di media sosial, berdakwah mengadakan tablik akbar, ngajari ilmu agama, ngajari cara sholat, ngajari cara ngaji, ngajari tentang perintah-perintah Allah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Ada nggak yang benci? Ada. Makanya kalau kemudian amal kita, aktivitas kita, kok kemudian kita tujukan agar orang itu suka sama kita, capek. Karena apa? Karena nggak mungkin semua manusia itu cinta sama kita. Mesti ada aja yang nggak suka sama kita. Makanya sudah, tujukan segala niat amal aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyakit yang ketiga apa? Hubbul manzilah, cinta kedudukan, cinta popularitas, cinta jabatan. Obatnya apa? Ayo, 3 obatnya. Apa obatnya tadi? Sama-sama hamba Allah. Apa? Sama-sama butuh sama Allah. Ya. Yang ketiga, capek. Daripada capek mengejar ridhonya manusia, lebih baik capek untuk mengejar ridho Allah. Nih nomor 4. Coba kamu berpikir bagaimana repot dan capeknya hati dalam mengurus cara mendapatkan popularitas. Padahal tidak mungkin orang akan pro dengan kita semua. Pasti akan selalu ada yang pro dan kontra. Kok mau ya kita menyiksa diri kita dengan perkara ini? Daripada memaksa manusia untuk pro sama kita terus, dan gak mungkin itu terjadi ya, lebih baik mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk bait yang ke-23, penyakit yang keempat. Wa man hubabu ummihi yarinu biqalbihi fatibbuhul yaqinu. Penyakit yang keempat ya adalah hubbu atau hubabu ummihi. Jadi ada istilah dalam bahasa Arab itu, nama lain dari dunia adalah ummu hubab. Ummu hubab. Kayak misalnya bahasa Arab ini kan sangat kaya ya. Bahasa Arabnya singa itu tidak hanya asad. Bisa apa selain asad? Selain bahasa Arabnya asad untuk singa apa? Haidar.
Apa lagi? Ada yang tahu? Namirah. Apa lagi? Banyak ya, banyak lah, banyak. Saya pernah nemu sebuah postingan itu bahasa Arabnya sih banyak banget berbaris-baris, tapi saya tidak hafal ya. Kenalnya asad kuno. Ya. Nah, ini nama lain dari dunia dalam bahasa Arab adalah Ummu Hubab. Hubabun cinta. Jadi kalau cinta dunia aslinya kan disingkat hubbud dunya. Kalau dibaca hubabud dunya. Hubabud dunya. Wa man hubabu ummihi yarinu. Siapa yang terkontaminasi dengan penyakit cinta dunia, maka cinta dunia itu yarinu, akan menutup, menjadi kotoran, menjadi sumbatan. Sumbatan untuk apa? Biqalbihi. Ya, akan menyumbat hatinya, bukan menyumbat pembuluh darah nggih, tapi menyumbat hatinya, tertutup daripada cahaya apa? Cahaya kebenaran. Cahaya ilahi ya, tertutup dari cahaya ilahi. Wa man hubabu ummihi yarinu. Maka siapa yang terjangkit dengan penyakit cinta dunia, dia hatinya akan tersumbat, ya, hatinya akan tersegel ya. Maka apa obatnya? Fatibuhu al-yaqinu ya. Fatibuhu, obatnya yang pertama adalah yakin. Nah ini kalau bicara tentang obat yakin, tentang obat hati yang namanya yakin, ini bisa mengobati semua penyakit hati sebetulnya. Bisa mengobati seluruh penyakit hati. Misalnya kemarin kita bahas tentang al-bukhlu, tentang bakhil. Bakhil itu sebabnya apa? Karena terlalu mencintai dunia. Ya, terlalu mencintai dunia dan sangat takut kehilangan dunia. Ya, kalau seseorang itu yakin artinya di sini yakin terhadap apa? Yakin terhadap janji Allah. Kalau orang itu yakin bahwa ada tempat yang lebih baik daripada dunia, yaitu akhirat, maka baginya dunia itu hilang ya, selobailah. Hilang dunia dari dirinya tidak akan menjadi masalah besar untuknya, karena yang dia yakini Allah punya tempat terbaik untuk hamba-hambanya yang terbaik. Di mana tempat itu? Di akhirat. Apa nama tempatnya? Surga. Maka kalau orang udah yakin ya, dia tidak akan bakhil. Dia tidak akan pernah tidak ada rasa penyesalan ketika sebagian dunia hilang dari dirinya. Ngesaki duit 5.000 karo 100.000 Jumatan niate sing nggo infak 5.000. Karena ngantuk ya, biasanya di masjid-masjid kita nih, di masjid-masjid kita kan kadang kotak infaknya jalannya ketika khutbah. Ini harusnya diganti sih harusnya ya, jangan ketika khutbah ya. Lebih baik sebelum khutbah ya. Lagi dengarkan khutbah tiba-tiba ada nisan berjalan. Kan ada nisan, ada yang bentuknya nisan, ada yang bentuknya keranda gitu ya. Ada yang seperti itu kadang ya. Ini mungkin bisa dirubah kalau mau dijalankan itu sebelum khutbah dimulai ya. Kadang ya. Lagi dengan khutbah kan kadang khutbah ngantuk gitu kan. Ngantuk ya. Kemudian ada kotak infak jalan gelagapan karena ditepuk sama sampingnya ya. Maksudnya karena mau ada kotak infak yang jalan, gelagapan akhirnya salah ambil ya. Sing mau niat di 5.000, sing diinfakna sing 100.000. Dah jalan, selesai Jumatan pulang. Niatnya tadi setelah Jumatan mau beli bakso. Lah sudah pesan beli 3 karena yakin di sakunya masih ada 100.000, beli 3 bungkus. Masa karep bayar duitnya lah deneng 5.000 toh. Kira-kira nyesel apa enggak? Nyesel apa kira-kira? Tadi kata orang kalau yakin ya, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagian dunia hilang dari dirinya, dia tidak nyesel. Kira-kira tadi nyesel apa enggak?
Lah jeneng nyong infake 1.000. Padahal ya, yang akan bertahan di akhirat nanti adalah uang yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terkena penyakit benci, yang membenci manusia, ya. Kalau dia yakin sama Allah Subhanahu wa taala, yakin sama Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati manusia, yang menjadikan manusia bisa seperti ini dan seperti itu, maka dia akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa saya membenci si fulan? Toh ketika dia berbuat baik dia akan mendapatkan pahala, ketika dia berbuat dosa dia juga akan mendapatkan hukuman dari Allah kalau dia tidak taubat. Sama kayak saya juga sebagai manusia, kalau saya berbuat baik ikhlas, saya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya berbuat maksiat, saya juga akan mendapatkan dosa. Fulan juga kalau misalnya bertaubat, taubatnya betul, ikhlas, dia akan diterima taubatnya. Saya pun sama. Kenapa kita harus membenci kepada hamba, kepada sesosok yang predikatnya itu sama kita? Peluangnya untuk masuk surga atau peluangnya untuk disiksa di neraka itu masih belum jelas, masih sama lah, sama-sama nggak ngerti, nanti kita itu masuk surga atau masuk neraka, sama-sama nggak ngerti. Ya. Kenapa kita harus membenci orang yang nanti sama-sama akan mati? Kenapa kita membenci orang yang nanti sama-sama akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kamu punya amal ini, saya punya amal ini. Kamu akan dihisab, saya juga akan dihisab. Kenapa kita bisa membenci padahal ya sama-sama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita punya keyakinan itu sama Allah Subhanahu wa taala, ini sudah menjadi obat terbaik untuk penyakit hati yang mungkin mengkontaminasi hati kita. Hubul manzilah tadi, cinta jabatan, cinta kedudukan. Kalau Allah takdirkan kamu jadi presiden, ya tinggal kamu usaha, berikhtiar, kemudian tawakal, jadi presiden betulan. Bukan berarti tanpa usaha loh ya. Aku jadi presiden lah, daftar capres ya enggak, kampanye juga enggak, itu enggak bakalan gitu. Tetap ada ikhtiarnya. Sama ini kalau hubud dunia ya. Maka kita coba baca yang seterusnya. Nah, tadi yang dimaksud obat daripada penyakit dunia adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, nih, masih ada tulisannya ini. Yakin dengan Allah itu obatnya obat. Obatnya obat ini. Core of the core ya. Tandanya hati kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Tandanya hati kita itu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala ada 3. 1, an-nazru ilallahi ta'ala fi kulli syai'. Dalam segala hal selalu melihat Allah. Dalam segala aktivitasnya selalu melihat Allah dalam tanda kutip. Contoh, saya mau ke kamar mandi, mau pipis. Saya mau ke kamar mandi, mau pipis. Kemudian terbesit dalam hatinya perasaan syukur. Terbesit dalam hatinya perasaan syukur. Alhamdulillah saya bisa ke kamar mandi, saya bisa pipis. Berapa banyak orang yang masuk rumah sakit gara-gara tidak bisa pipis. Aktivitasnya apa? Mau buang air. Tapi hatinya kemudian apa? Ingat sama Allah. Sehingga apa? Ada rasa syukur yang terbesit. Alhamdulillah saya bisa pipis. Sementara banyak orang masuk rumah sakit gara-gara tidak bisa pipis. Mau makan, mau jalan ke dapur, ingat, alhamdulillah di rumah saya, di tempat saya masih ada makanan yang bisa saya makan. Betapa banyak di tempat lain, di negara lain, di daerah lain, orang-orangnya kelaparan, terjangkit penyakit malnutrisi atau penyakit kekurangan gizi dan seterusnya. Bersyukur. Mau jalan ke sini, apa yang terbesit?
terbesarnya adalah untuk muhasabah. Oh, hari ini aku mau ngaji tentang hati, maka saya akan dari hasil ngaji tadi saya muhasabah sama Allah gimana kondisi hati saya, gimana kondisi hati yang dititipkan Allah sama saya, apakah betul-betul sudah beriman atau belum. Jadi mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditimpa musibah, ya, langsung ingatnya apa? Allah. Oh, mungkin Allah sedang menguji saya. Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kadar keimanan saya, sedang menguji bagaimana sabarnya saya ketika ditimpa musibah. Yang kedua, tanda kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, warruju'u ilaihi fi kulli amr. Fi kulli atau itu amr, ya, fi kulli amr. Oh, itu ada. Warruju'u ilaihi fi kulli amrin. Nah, yang kedua ini selalu mengembalikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama saat dalam kondisi bimbang. Saat dalam kondisi ragu, saat dalam kondisi bingung, datang tawaran kepada antum, tawaran nikah, misalnya yang belum nikah ini, datang tawaran nggak cuma satu, dua langsung, ya, yang satu yang nawarin bapaknya langsung, yang satu yang nawarin kakaknya langsung. Dan ternyata dua akhwat yang ditawarkan ke antum ini sama kualitasnya, mutadayyin, ya, agamanya bagus, ya, jamilah, cantik, ya, nasabnya dari orang-orang baik, kemudian sama-sama punya kekayaan, gitu kan. Jadi sempurna banget itu, ya. Tungkahul mar'atu bi arba'ah. Apa? Pertama, li jamaliha wa li nasabiha wa li amwaliha wa li diniha. Ya. Fatfar bidatiddin taribat yadak. Ya. Ternyata yang ditawarkan ke antum dua akhwat itu sama-sama mutasawi, sama ini, levelnya sama. Bingung nggak? Bingung nggak kira-kira? Bingung. Ya. Lah dalam kebingungan inilah sebelum curhat kepada ustadz, sebelum curhat kepada orang tua, sebelum curhat kepada bapak, kepada ibu, curhat kepada teman, curhat dulu sama Allah. Minta petunjuk dulu sama Allah. Sama halnya ketika nanti lulus dari Nusa. Setelah lulus dari Nusa, selesai pengabdian, aku mau ngapain? Lanjut pengabdian, lanjut kuliah, pulang ke kampung halaman, menikah, atau apa? Minta tolong sama Allah. Setelah menikah pun bukan berarti lepas dari Allah. Setelah menikah, saya mau tinggal di mana? Apakah tinggal di Banjarnegara, atau tinggal di mana, atau tinggal di tempatnya istri? Minta tolong sama Allah. Adukan segala keluh kesah kita sama Allah. Orang yang nggak pernah keluh kesah sama Allah karena rasanya sombong banget, yakin. Sombongnya pol. Kita kan tahu, kita paham semua. Kita semua insya Allah paham di sini. Yang ngatur hidup kita itu siapa? Allah. Yang ngatur hidup kita semuanya itu Allah. Bahkan Allah saja sudah tahu yang kita akan lakukan. Allah sudah tahu apa yang kita niatkan. Allah sudah tahu apa yang akan terjadi untuk diri kita. Lah kok kita nggak pernah cerita sama Allah, nggak pernah munajat sama Allah, nggak pernah menyampaikan keluh kesah kita sama Allah. Kita itu siapa? Kita kan hamba lemah aslinya. Kita ini kan makhluk yang lemah aslinya. Gak bisa ngapa-ngapain kalau tidak ada kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dalam kondisi tenang, dalam kondisi lapang, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi sedih, dalam kondisi kaya, dalam kondisi miskin, dalam kondisi susah, dalam kondisi senang, kondisi muda, kondisi tua, jangan sampai lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, posisi kayak gini tadi, saat bimbang ingat Allah, saat akan melakukan aktivitas ingat Allah, ini itu nggak akan bisa terwujud kalau jarang zikir. Nggak pernah zikir, nggak akan bisa terwujud. Bar sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ngadeg bablas. Zikir dulu, astagfirullah, dan diresapi. Oh, jangan hanya kebiasaan lisan toh. Astagfirullah, ya Allah, dosaku akeh ya Allah, tapi ampunanmu banyak. Diresapi, astagfirullah, ya Allah, hari ini saya melakukan ini dan itu, kayaknya sih dosa ya Allah, ampuni dosa saya, astagfirullah. Gak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa saya kecuali hanya Engkau ya Allah. Dosa saya banyak ya Allah, tapi ampunanmu, maghfirahmu itu lebih banyak daripada dosa-dosa saya ya Allah. Akhirnya kan apa? Khusyuk. Dan itu akan apa? Akan berakibat kepada, akan berasar, berefek kepada kehidupan kita, sehingga akan beraktivitas karena zikirnya sama Allah berkualitas, ya, kualitasnya bagus, kuantitasnya bagus. Akhirnya apa? Segala sesuatu ingat sama Allah. Nabi aja istighfar sehari berapa? 100. Padahal beliau itu maksum, terhindar dari perbuatan dosa, terjaga dari perbuatan dosa. Nabi saja istighfarnya 100, kita sehari berapa kali? Kan itu jadi muhasabah. Nabi kalau mendapatkan nikmat langsung alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Itu kalau mendapatkan kebaikan. Kalau mendapatkan sesuatu yang kurang beliau sukai, tetap memuji Allah. Alhamdulillahi ala kulli halin. Kita Nabi sedikit-sedikit istighfar, kita sedikit istighfar. Nabi sedikit-sedikit bersyukur sama Allah, kita sedikit bersyukurnya. Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Nabi sedikit tertawa, kita sedikit-sedikit tertawa. Berarti bedanya kita sama Nabi sedikit. Ya Rabb, ya Rabb. Coba sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanda kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, wal isti'anatu bihi fi kulli halin. Selalu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Dahulu para salafun salih putus sandalnya putus gitu loh. Apa yang dilakukan? Doa, langsung doa sama Allah, ya Allah sandal saya putus, tolong gantikan dengan yang lebih baik. Ada seorang ulama, saya lupa nama beliau, pulang ke rumah, yang walaupun seorang istri ulama, namanya wanita itu, ya pasti akan banyak berkeluh kesah. Pulang ke rumah, istrinya mengeluh. Kenapa? Karena bahan makanan di rumah habis. Ya sama kayak istri juga, istri kita juga sama. Kalau di rumah minyak habis, gas habis, ya, garam habis, gula habis, bawang habis, bawang putih habis, masih akan ngeluh ke kita kan? Pak, Bi, ya, gasnya telas, tolong belikan gas. Galon habis, tolong isi ulang. Kan lu sama kita kan, laporan sama kita. Istri ulama ya sama. Jangan kemudian
mentang-mentang istri ulama gasnya habis nggak apa kemudian tidak berkeluh kesah, saya tetap ya. Lah kebetulan pulang itu tidak bawa apa-apa, padahal bahan makanan di rumah habis. Dia kemudian pergi keluar dari rumahnya bingung mau ngapain. Akhirnya dia kemana? Masjid. Ke masjid. Dia sholat 2 rakaat, doa sama Allah. Doa. Di tengah-tengah dia berdoa, di hari itu ternyata sedang ada pembagian sembako dari Amirul Mukminin. Rumahnya kebagian? Iya, kebagian. Pulang ke rumah istrinya sudah senyum. Alhamdulillah bahan makanan sudah tercukupi. Masya Allah. Tawakalnya, yakinnya sama Allah ini kuat banget berarti kan. Kalau kita kan mungkin wah nggak punya apa-apa, uang nggak punya, ya bahan makanan sudah habis semua. Kira-kira keluar rumah pergi kemana? Ke warung, bon. Ngebon dulu ya. Kalau yang rumah orang tuanya dekat, pergi ke rumah orang tua, minta jatah beras. Ya, padahal Allah dulu sebelum kita meminta bantuan kepada hamba Allah. Ke Allah dulu, baru kepada hambanya. Nah, ketiga hal ini ya, selalu ingat Allah, selalu mengembalikan urusan kepada Allah, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilahnya agar hati kita itu otomatis nyetel dengan itu. Wasilahnya adalah banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak berzikir. Basahi lisan kita dengan zikrullah. Hari ini lagi seneng apa misalnya? Lagi seneng tahmid, ya sudah alhamdulillah yang banyak. Hari ini lagi senang tasbih, subhanallah, ya sudah baca subhanallah yang banyak. Hari ini lagi senang istighfar, sudah istighfar ya banyak, astagfirullah. Hari ini lagi senang tahlil, la ilaha illallah, banyakin la ilaha illallah. Hari ini lagi senang sholawat, banyakin sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Agar hati kita itu nanti nyetel. Nyetel dengan apa? Ya ketika dalam keadaan apapun ingatnya Allah dulu sebelum yang lain. Ya, ingatnya Allah dulu sebelum yang lain. Ya,